Gunung Lorokan 1100 mdpl. Kira-kira gunung atau bukit ya? Senin pagi itu, 24 April 2023, aku dan beberapa temanku memutuskan untuk mendaki sebuah gunung dan bermalam di sana. Camping. Dan gunung itu adalah Gunung Lorokan. Kami berangkat dari Triorejo Gresik menuju Pacet Mojokerto sekitar jam 11 siang. Perjalanan dari Triorejo menuju Pacet hanya memakan waktu sekitar 1,5 jam saja. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh dan siang itu kondisi jalan juga cenderung kosong karena masih banyak yang mudik. Sebelum menuju ke base camp, kami menyempatkan waktu untuk mampir dan belanja beberapa keperluan di Indomaret Pacet. Rencana awal, kami mau masak yang keren-keren. Sayur tumis lah, capcay lah, salad lah. Tapi setelah dipikir-pikir, masak Indomie dan goreng nugget lebih mudah. Untuk 2 hari 1 malam, kami membeli 3 Indomie goreng, nugget, energen, telur omega 3, beberapa camilan, air putih 1,5 literan, jas hujan plastik atau ponco, ayam goreng siap makan untuk makan malam, dan semuanya habis kurang lebih 130.000. Menurutku, untuk keperluan makan selama 2 hari 1 malam itu sudah cukup. Suatu saat di kota Bali. Hari ini cuacanya mendung, teman-teman. Anjay. Setelah selesai belanja persiapan logistik makanan, kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju base camp Gunung Lorokan yang jaraknya tidak begitu jauh dari alun-alun Pacet. Hanya butuh waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit dengan kendaraan bermotor, kita sudah bisa sampai ke base camp Gunung Lorokan. Menuju base camp Gunung Lorokan cukup mudah. Dari alun-alun Pacet, kita harus melalui jalan menuju arah Cangar, melewati Biara Ursulin, melewati Sungai Pacet, dan melewati warung-warung kopi. Nanti, di sisi kanan akan ada pelang petunjuk jalan untuk menuju base camp Gunung Lorokan. Nah, sekarang kita sudah masuk jalan menuju base camp Gunung Lorokan. Di depan nanti kita akan menemui base camp Gunung Lorokan. Sekarang, mari kita lihat wajah teman-teman kami yang sudah datang lebih dulu. Karena janjian awal kami berangkat jam 7 pagi dan kami baru datang jam 12 siang. Setelah usai mengecek kesiapan kami sebelum mendaki, kami pun mulai mengurus registrasi. Biaya registrasi untuk masuk kawasan Gunung Lorokan dan air terjun Dungkebyur adalah Rp15.000 per orang. Rp15.000 itu sudah termasuk voucher minuman di kafe yang ada di pos 1 nanti, yakni senilai Rp5.000. Voucher itu bisa ditukar sebelum mendaki ataupun setelah mendaki. Yang penting menukarkan dengan tiketnya ya. Tapi waktu itu kami sudah diinfo oleh petugas bahwa kafe di pos 1 hari ini tutup dan buka kembali keesokan harinya. Jadi kami menukarkan voucher itu keesokan harinya. Sebelum melakukan pendakian ini, kami juga sudah survei di internet. Banyak yang menjelaskan bahwa gunung ini cocok untuk pemula karena selain treknya yang tidak terlalu susah, waktu trekking yang dibutuhkan cenderung singkat. Rata-rata mengatakan 1 jam dari base camp sudah sampai puncak. Dan dari base camp kami dihadapkan pada 2 jalur, satu menuju puncak dan jalur lainnya menuju air terjun. Baru berjalan 10 menit, kami sudah sampai di area lapang dan dari kejauhan kami sudah bisa melihat puncak Gunung Lorokan meskipun jauh di seberang. Rute dari base camp menuju puncak itu seperti huruf C. Kami berjalan menyusuri lereng gunung hingga ke seberang. Sepanjang jalan ini, kami banyak menemui jalan landai dan cenderung menurun. Awalnya kami curiga, tapi ketika samar terdengar suara gemericik air dari jauh, akhirnya kami paham, oh ini air terjun. Itulah kenapa jalan yang kami lalui cenderung menurun. Sangu apa kak? Sangu Ali fried chicken. Mantap. Sejenak, kami berhenti untuk menikmati indahnya air terjun itu. Kami berfoto-foto ria dan bermain air. Eits, jangan salah. Ini bukan air terjun Dungkebyur. Ini hanya air terjun kecil di jalur pendakian Gunung Lorokan. Dulu,
Agak bahaya tak? Teman kami, Sandi, menyempatkan untuk sholat dan menggunakan air yang mengalir untuk wudhu. Sembari menunggu teman kami, Sandi, yang sedang sholat, kami rehat sejenak. Setelah selesai rehat sejenak, kami melanjutkan perjalanan. Kami langsung dihadapkan anak tangga yang memanjakan mata. Tanjakan itu bernama Tanjakan Manja. Namanya lucu. Bagi pendaki yang mendaki bersama pasangannya, tanjakan ini bisa jadi modus untuk manja-manjaan. Yang jomblo, skip dulu ya. Tiba di pos 1, kami menemui kamar mandi, kafe, dan musola. Kami lanjut berjalan, menyusuri trek pendakian, melewati pepohonan. Waktu itu, cuaca sedang mendung dan suasananya berkabut. Tidak hujan, tapi juga tidak berterik panas. Jarak antara pos 1, pos 2, dan pos 3 tidak berjauhan. Hanya beberapa menit saja. Meski treknya tidak susah, tapi kamu harus tetap hati-hati dan waspada, karena banyak sekali jurang di sepanjang trek pendakian. Tidak lama berjalan, akhirnya kami tiba di pos bayangan. Di situ, ada kursi santai yang bisa kita gunakan untuk sejenak melepas lelah. Selain kursi santai, ada juga tangga-tangga yang kita bisa gunakan untuk berfoto ria. Jarak dari pos bayangan menuju puncak Gunung Lorokan hanya beberapa langkah saja. Dari tempat itu, kita disuguhkan pemandangan yang indah dari segala arah. Kita bisa melihat Pacet, Trawas, kita juga bisa melihat dengan jelas Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, serta Pegunungan Anjasmoro. Segera, kami mencari lokasi yang strategis untuk mendirikan tenda. Tak lama-lama, kami langsung mendirikan tenda. Siapa tahu akan turun hujan. Gimana Gunung Lorokannya? Enak? Terlalu mudah. Wajib. Aku udah menggoyang-goyang sekali. Apa nih? Berapa jam sampai atas? 1 jam, 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jamnya istirahat. Iya. 3 jam totalnya. Gitu. Ya, oke. Yuk. Buat jalan ular. Jalan ular. Jalan air ya, Bos. Di pojok. Tahu? Tahu. Kalau Mas yang ini masih awet cari cacing. Ini sungainya berlekuk-lekuk ya. Ini lubang parit. Fungsinya untuk kalau ada hujan airnya bisa ngalir ke situ. Jadi nggak sampai ngerembes ke bawah tenda. Jadi dingin jadinya.
Bahagia, enak. Apa itu lagi? Mas pendapat dari base camp pos 1, pos 2, pos 3 sampai sini gampang? Sekali. Gampang ya? Setengah jam lancar. Setengah jam lancar. Pokok gak muntah gitu aja. Wah, Ci, aku sih muntah, Mang. Sorry. Oh iya. Terus pokoknya ada satu setengah hati produk sana. Belakangnya lo kayak lukisan ya. Jujur nih. Promosi Bali lah. Visit Bali. Orang di Bali. Adem. Ya. Kurang noleh ke kiri dikit. Dari kejauhan. Sedan bar. Apa Mbak Esther? Masak apa nih? Sikap tak makan. Kurang air. Banyak air sih. Kok kering gitu? Wah, Kurang air tadi berarti. sepertinya ini doa terdalam kamu. Kok aku tapi tetap bau mie ya? Onion ringnya udah jadi. Belum ini kawan. Lama. Indah banget ya kayak kamu.